Para suster, Bapak Ibu, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian, Shalom. Semoga Anda sekalian dalam keadaan sehat. Amin. Pada hari Minggu Paskah yang kelima ini, gereja mengajak kita bersama untuk merenungkan tentang perumpamaan Yesus ini, perumpamaan yang sangat bagus ini, yaitu tentang pokok anggur yang benar. Yesus mengumpamakan dirinya sebagai pokok anggur yang benar. Kita adalah ranting-rantingnya dan Bapa adalah pengusahanya. Dan Yesus itu menegaskan supaya ranting-ranting ini harus melekat pada pokoknya supaya mereka dapat hidup. Bila tidak, ranting-ranting itu akan kekurangan, akan kering, dikumpulkan, lalu dibakar. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus dengan perumpamaan ini ingin menegaskan kepada kita bahwa Yesus itu adalah sungguh-sungguh satu-satunya keselamatan bagi mereka yang telah memutuskan untuk percaya, baik secara verbal maupun secara batiniah kepada Tuhan. Pokok anggur dipilih oleh Yesus sebagai umpama, untuk mengumpamakan dirinya sebagai satu-satunya keselamatan yang dapat memberikan jaminan keselamatan bagi mereka yang percaya. Dan ini para saudara-saudari adalah umpama, bukan sepenuhnya seperti pokok anggur. Umpama itu berarti 50-50%. Jadi tidak sepenuhnya kebenaran Yesus itu sebagai keselamatan seperti pokok anggur. Tapi ada yang seperti itu, ada yang lebih dari pokok anggur. Mengapa saya katakan demikian? Ada pokok anggur yang tampaknya bagus, tapi buahnya tidak enak, ya kan? Dulu ada di sekitar pastoran itu pokok anggur. Bagus, daunnya banyak, buahnya jelek, masam. Kemudian banyak umat bilang, Romo, dirawat dong pokok anggurnya supaya enak buahnya. Saya tanya, kenapa? Masam. Itu dalam hati saya, iyalah masam, kamu ngambilnya juga enggak minta izin kok, gitu. Masam. Nah, saudara-saudari yang terkasih, bila Yesus itu mengumpamakan dirinya seperti pokok anggur, maka Yesus itu tidak seperti pokok anggur yang dapat menghasilkan buah yang masam. Sebaliknya, ketika Yesus itu sebagai pokok anggur, dia sungguh-sungguh jaminan bahwa setiap jiwa yang melekat pada pokok itu pasti buahnya manis, daunnya utuh, tidak berlobang-lobang seperti pokok daun yang lain. Karena ada asupan spiritual yang sungguh-sungguh mengalir dari dalam pokok itu. Oleh karena itu para saudara-saudari, tidak dikatakan menempel atau sekedar menempel pada pokok itu. Ranting tidak bisa hanya menempel. Tapi harus sungguh-sungguh melekat pada pokok itu supaya asupan spiritual itu juga sungguh-sungguh maksimal diterima oleh setiap jiwa yang melekat padanya, yang percaya kepadanya. Saudara-saudari yang terkasih, itu tentang pokok anggur. Lalu kemudian tentang ranting. Ranting itu adalah kita, adalah Anda, adalah jiwa kita. Yesus menegaskan supaya ranting ini, kita semua ini tidak lepas dari pokok anggur ini. Supaya jiwa kita ini tidak pernah lepas dari Yesus Kristus itu. Di zaman sekarang saudara-saudari, ada sebuah keprihatinan rohani bahwa banyak orang menganut agama Kristen. Banyak orang mau percaya kepada Yesus. Pada saat yang sama, banyak juga orang dalam arti tertentu jajan iman. Mereka percaya pada Yesus sebagai sang juru selamat. Saat yang sama, mereka juga percaya pada pribadi yang lain sebagai sang penyelamat. Artinya mereka
percaya pada pokok anggur yang satu, mereka juga menempatkan hati mereka pada pokok-pokok yang lain. Saya yakin ranting-ranting yang demikian akan layu dan kelak kering, dikumpulkan dan dibakar karena tidak punya pilihan yang teguh pada pokok anggur yang benar. Saudara-saudari, mengapa hal semacam itu menjadi keprihatinan? Karena ketika orang sudah punya banyak pokok yang diimaninya, maka standar imannya menjadi sangat relatif. Kalau standar iman itu menjadi relatif, maka etika moralnya menjadi sangat relatif. Kebenaran tidak lagi sesuatu yang harus dikejar oleh umat beriman. Kebenarannya menjadi simpang siur. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, Yesus sungguh-sungguh menasihati kita supaya tinggallah dalam pokok itu. Barang siapa tinggal dalam aku, dia akan berbuah yang banyak. Saya ingat nasihat Santa Teresa Kalkuta, buah keheningan itu adalah doa, buah doa adalah iman, buah iman adalah pelayanan, buah pelayanan adalah cinta kasih. Saudara-saudari yang terkasih, dalam nasihat yang sederhana ini terangkumlah panggilan kita bersama untuk tinggal di dalam Allah. Tantangan kita yang terbesar itu adalah sulit untuk menempatkan diri kita tinggal di dalam Allah. Lebih mudah tinggal dalam dirimu sendiri, lebih mudah tinggal dalam diri saya sendiri, dalam dunia saya sendiri, dalam perspektif saya sendiri, daripada harus tinggal dalam Allah. Bila Bapak Ibu Saudara-saudari memutuskan untuk tinggal dalam Allah, berarti kita membiarkan diri kita ini dimasuki oleh Allah dan mengangkat standar hidup kita ini kepada Allah. Itulah dinamika di mana orang beriman mau tinggal sungguh-sungguh di dalam Allah. Keheningan adalah salah satu bagian penting dari kehidupan doa kita, kehidupan rohani yang memungkinkan Anda untuk sungguh-sungguh mengalami Tuhan. Kalau dalam tradisi Karmel ada namanya keheningan dan kesunyian. Orang yang hening itu dimampukan ketika dia mengambil jarak dari keramaian. Tetapi para saudara-saudari, orang yang jauh dari keramaian belum tentu orang yang hening hatinya. Ya kan? Ada orang menarik diri dari keramaian, tapi selalu hatinya bising, berisik. Orang-orang demikian para saudara-saudari butuh waktu untuk sungguh-sungguh masuk dalam doa. Tapi Santa Teresa Kalkuta ingin mengajar kita bahwa bila engkau ingin tinggal dalam Allah dan berbuah pengalamanmu bersama Allah, carilah tempat-tempat yang memungkinkan engkau hening dan berdoalah di sana. Saudara-saudari, panggilanmu dan panggilan kita bukan hal yang lain, tapi adalah tinggal dalam Allah. Doa, pantang, puasa, askese, itu bagian-bagian yang tidak bisa dilepaskan dari cara-cara kita untuk tinggal dalam Allah. Dan kitab suci juga mengajar derma, membantu sesama, adalah bagian-bagian penting bagaimana kita tinggal dalam kasih Allah. Tinggal dalam Allah. Akhirnya para saudara-saudari, gereja adalah ranting-ranting yang tinggal dalam Allah. Semoga hari-hari Bapak Ibu sekalian juga boleh menjadi hari-hari yang penuh doa, penuh penyangkalan diri, supaya kita juga boleh bertumbuh, bukan hanya secara badani, tapi juga pertama-tama secara rohani, menghasilkan buah yang baik bagi sesama. Tuhan memberkati